Recording. Nah, guys. Terus aku share screen dulu. Screen dua. Hmm. Oke, sudah nampak kah layar aku? Screen aku sudah tampak kah? Atau belum? Aman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Oke, di sini teman-teman semua udah pada jawab belum? Yang nama-nama yang udah aku kasih eh kasih ininya sebentar. Ini udah ada jawaban kah? Atau gimana? Atau mau ada yang duluan ngejawab? Atau kita jawab dulu yang bagian atas ini ya, yang lima ini. Lima teratas. Kenapa itu nggak aku kasih nama? Karena itu hal-hal yang bisa dibilang eh, sangat mudah ya. Jadi biar adil semuanya ini ada rumusnya dan juga agak sulit. Jadi aku taruh dari tengah sini sampai sini. Gitu, teman-teman semua. Oke. Ini nanti, ini bisa editor ya teman-teman, bisa diedit ya, isi masing-masing artinya apa. Oke, kita bahas dulu yang lima nih, lima teratas yang bisa dibilang mudah sih, yang ya nanti kalian akan kayak apa ya, kayak udah hafal di luar kepala gitu, yang ini semua itu, terutama yang lima ini gitu. Yang pertama, yang pertama itu adalah rich. Ada yang mau jawab dulu nggak nih? Selain yang ditandain, ada yang mau jawab nggak? Rich itu gampang, masih gampang banget loh. Ada yang mau jawab? Jangkauan, Kak. Apa tuh jangkauan? Oke, ini definisinya definisi menurut kalimat kalian ya, karena biar kita tahu kalau misalkan sesuai dengan kalimat yang tadi, nanti tuh akan ini apa namanya? Akan sulit gitu kan ngafalnya. Menurut kalian ini Riz adalah jangkauan. Riz siapa yang jawab? Riz jawab ya? Aku, Kak. Ah ya, Rizky ya. Mm-mm. Oke, Rizky jangkauan. Jangkauan apa nih, Rizky? Jangkauan ke ini, apa namanya? Jangkauan ke Kemana tuh? bukan konsumen apa? Jangkauan. Ada Viewer yang ke mau bantu audiens, nggak nih? itu kata-katanya. Jangkauan ke audiens. Hmm, benar nggak teman-teman semua jangkauan ke audiens? Betul, Kak. Cuman kalau aku bantu jawab ya. Nah, boleh, boleh, boleh banget. Kalau reach itu dia itu kayak jangkauan tapi terekspos tuh sama ke unique individual. Jadi kayak kalau unik itu maksudnya gak ada orang yang dihitung dua kali lah di reach itu. Betul. Jadi sini jumlah orang jumlah apa sih? Jumlah orang secara unik yang dapat dijangkau oleh konten yang kita buat ya. Oke. Kenapa ini penting? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa penting? Tadi Rizky tadi, kenapa ini penting Rizky? Ngejangkau kok penting sih gitu. Reach ini kayak reach out tau gak sih? Kayak reach out orang gitu. Kenapa sih penting kita harus reach out orang gitu? Eh, karena kalau kalau nggak ada Kita yang ngeliat terjangkau, berarti ada yang bermasalah atau kenapa. Mm-mm. Gimana nggak tuh? tahu juga nih. Kenapa penting bagi kita mengetahui reach, jumlah reach ini nih? Kok penting sih? Klik? Kok ditanyain sih sama bos kamu, atasan kamu, reach itu berapa reachnya? Nanti gini, oh ya katanya dia, minggu ini berapa ya reachnya untuk kontennya, konten sosmed gitu misalnya. Atau konten Instagram kemarin yang baru diupload berapa reachnya? Gitu. Misalnya anggap Untuk atasan kamu cek nanya. relevansi mungkin Kak. Relevansi kontennya dengan target Oke, audiens kita. betul sekali. Satu, tuh untuk ngecek relevansi. Yang kedua juga selain itu untuk tahu seberapa banyak sih orang yang udah lihat gitu. Maksudnya orang yang udah lihat kan nanti ngukurnya ke jatuhnya ke awareness kan.
orang-orang yang udah tahu tentang konten kita. Gitu. Terima kasih. Siapa tadi jawab aku nggak lihat. Hadir. Ya, Arifki. Oke, terima kasih Arifki, Rizky, dan Rasya. Ayo, yang lain lagi. Apa tadi? Guys, bantu-bantu. Nanti kalian bantu ketik ya yang di bagian bawah biar kita agak cepet. Sorry, Kak, sorry. sorry, aku boleh nanya nggak, Kak? Boleh, boleh Bobby, silahkan. Aku tuh sebenarnya masih agak bingung Mm-mm. antara reach sama Mm-mm. views sih, Kak. Mm-mm. Kan sebenarnya kalau reach itu kan berapa banyak orang yang terpapar ke Mm-mm. konten kita ya, dan itu Mm-mm. unik. Jadi mau dia nonton berapa kali akan tetap ya satu atau Mm-mm. dua orang itu gitu. Cuma kan kalau di views kan orang-orang kan juga akan terpapar oleh konten kita ya, Kak. Mm-mm. Nah, yang specifically membedakan views sama reach itu di apanya ya, Kak? Oke, untuk views sama si reach ini kita tergantung lihatnya dari anggaplah dari sosmed. Jadi tuh ada di nanti akan ada reach ini di sosmed, bisa di berbagai sosmed gitu kayak misalnya sosmednya Instagram, terus juga Facebook, terus juga adanya di LinkedIn. Nah, bedanya views sama reach adalah reach itu orang ini. Kamu pernah nggak lihat? Kamu misalkan kamu punya Instagram, terus kamu muncul konten gitu kan, konten ads ataupun konten biasa lah, konten organik pun gitu. Ketika dia muncul itu, nah kamu kan lihat nih di layar, terus kamu lihat itu kamu udah masuk reach, hitungan manusia reach. Itu, nah sedangkan kalau misalkan kamu eh, melihat konten itu, lalu kemudian kontennya kamu lihat selama lebih dari eh, 3 detik, jadi ada hitungannya kalau misalkan Reels itu 10 detik, kalau misalkan si gambar atau misalkan belum bentuk yang fit gitu lah, fit Instagram itu 3 detik. Jadi kalau kamu tuh diem, kamu pantengin itu konten, itu kamu masuknya views nanti, kehitung views. Tapi kalau kamu ketika kamu melihat konten itu, terus oh ya udahlah kamu scroll scroll terus, atau kalau story di scroll scroll di pencet-pencet terus, di scroll terus, itu berarti kamu masuknya reach gitu. Masih ada yang ditanyakan atau masih bingung dengan Oke, reach oke. dan views? Udah paham nggak bedanya? Oke. Nah, nanti Thank you. kalau misalkan ya, terima kasih. Kalau misalkan tadi kan di sosial media ya, baik itu Instagram, baik itu si Facebook maupun LinkedIn, itu kan reach namanya. Nanti kalau misalkan di website itu nanti namanya akan berubah jadi session. Tapi konsepnya sama, session itu sama views. Jadi yang lama, orang-orang yang dalam waktu lebih, kalau session tuh lebih dari 30 detik. Dari 30 detik ngebaca ataupun berada di page-nya itu. Kalau kurang dari 30 detik, masuknya nanti ke bunch. Gitu. Kalau lebih dari 30, kalau lebih dari 30 detik, masuknya di session. Jadi nanti akan ada tuh, misalnya di SEO, di metrik SEO ada impression. Impressionnya misalnya 10.000 di hari itu. Nanti kliknya itu yang ngeklik itu cuman ada misalnya eh 2.000 gitu. Sedangkan yang sessionnya hanya ada 1.500 gitu. Jadi dari 2.000 orang itu nanti hanya ada 1.500 orang yang bener-bener deep. Nanti bacanya gini, dari 10.000 konten yang dibagikan oleh Google kemanapun itu ke target audience kita gitu. Terus yang ngeklik tuh cuman 2.000, dan yang benar-benar eh ada ngebaca di situ, nge-views konten kita itu ada 1.500 gitu. Nanti bounce rate-nya dihitung dari 500 orang itu yang bounce rate. Yang bounce sampai sini aman kah? Aman, Kak. Aman-aman. Oke. Di sini teman-teman semua jangan ini ya, jangan ragu untuk ngomong. Jadi kalau emang misalkan mau aku ngelik ngomong terus mau potong, boleh aja langsung. Halo Kak, Iya, boleh-boleh. kalau aku tadi nangkepnya beda sih sama yang Gimana tuh? disampaikan Kak Eki soal reach Mm-mm. sama views. Mm-mm. Jadi kalau kemarin tuh aku nangkepnya Kak Eki jelasin kalau reach itu Mm-mm. jumlah orangnya, kalau views Mm-mm. tuh
jumlah Waktunya. dilihatnya gitu. Iya, dilihatnya. Apa Mm-mm. aku yang salah tangkep ya? Jadi kalau reach tuh manusianya, kalau views itu Mm-mm. semacam Waktunya. kayak gitu. Iya, jadi nanti tergantung, balik lagi tergantung si ininya apa kontennya, platformnya. Heeh. Nah, platformnya itu ada contoh di LinkedIn nanti kalau di LinkedIn tuh views tulisannya views itu masuknya kayak gitu orang-orang yang ngelihat secara lebih lebih lama itu masuknya di views nanti. Sama halnya dengan Reels. Tapi kalau misalkan views yang di nanti di Reels tuh nanti kalau di apa kalau di LinkedIn kan mostly kontennya itu tertulis teks dan juga eh, dan konten tertulis dan juga gambar ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di Instagram nanti kalian akan ada Reels kan. Nah, Reels itu views itu akan jadi waktu tulisannya nanti. Berapa banyak yang jadi tuh waktunya berapa durasinya. Viewsnya misalnya 1 menit gitu. Jadi rata-rata orang yang melihat konten itu 1 menit. Rata-rata tapi nanti viewsnya gitu. Tergantung kontennya ada apakah dia bentuk grafis dan teks atau dia bentuk reel gitu. Intinya yang kehitung views itu yang lebih dari 10 detik dia berada di konten itu, nggak yang langsung nge-swipe gitu loh. Gitu. Sampai sini aman kah? Aman. Oke. Ada lagi tanggapan? Ini kayaknya betul, itu juga. Jadi memang bisa double juga. Jadi kalau reach itu benar-benar unik. Dan tapi views itu kalau misalkan kamu tuh cuman kayak ngelewatin gitu aja, itu nggak apa-apa Raisa. Jadi kalau kamu ngelewatin itu nggak kehitung views. Kamu nggak terhitung tergolong manusia yang masuk hitungan views gitu. Masuknya reach aja gitu. Jadi nanti matrix ini kondisinya itu akan berbeda, bukan berbeda juga akan sedikit ada perbedaan ketika dia berada di platform tertentu dan juga konten tertentu teman-teman semua. Betul. Kalau views itu misalkan nih kamu lihat reels kan ada reels anggaplah kamu dari siapa ya? Reelsnya Revoyu gitu aja nih. Ternyata harusnya Revoyu muncul nih. Terus kamu kan kamu kamu geser gini, kamu geser, udah kamu reach, masuk reach. Tapi ketika kamu diem, kamu liatin pantengin sampai habis, selesai. Kamu masuk ke situ lagi, kamu lihat lagi, kamu hitung 2 kali views gitu. Hitung 2 kali views dan kalau kamu misalkan yang pertama itu cuman nge-skip dan juga yang keduanya adalah nonton, kamu kehitungnya 1 view satu reach nanti. Reach-nya satu aja, walaupun kamu kan 2 kali ya konten itu. Tapi views yang satunya. Sampai sini aman kah? Aman? Aku biasanya tuh analoginya bisa analogi ini tahu, analogi toko. Dulu aku diajarin sama pertama kali itu sama instruktur aku tuh diajarin analoginya toko. Anggaplah katanya ada satu toko offline, anggaplah Indomaret gitu. Terus ada orang nih kucuk-kucuk-kucuk bernama Putri gitu kan. Putri lewatlah depan Indomaret. Ketika Putri ini lewat dan dia melihat pelang atau pelang dia apa sih bahasa Indonesianya astagfirullah apa sih yang ini nama apa sih papan nama Indomaret gitu di pinggir jalan terus pas lihat oh ada Indomaret nih gitu kan itu udah impression gue tapi aku cuman cuman ngeliat pelangnya aja cuman lihat papan namanya aja gitu nggak ada ngelihat tokonya lihat ada papan namanya Indomaret udah lewat aja aku itu masuknya impression gitu kalau kata analoginya. Terus ketika aku nih ngelihat papan nama Indomaret itu terus aku noleh nih kayak gini. Noleh, ada Indomaret tuh gitu. Aku notice kan. Itu nanti aku masuknya sudah ke reach gitu, guys. Terus nanti ketika aku masuk ke dalam ketika aku agak lama ngeliatin terus ngebaca-baca di Indomaretnya itu masuknya ke views gitu loh. Analoginya sih kayak gitu. Nanti terus ketika si Putri ini misalnya masuk ke dalam Indomaret itu, nanti masuknya klik gitu.
Aku udah masuk nih ke dalam situ. Nah, sampai ke situ nanti lanjut ketika aku misalkan mencari-cari barang, berarti nanti aku jatuhnya add to cart dan lain sebagainya tuh, baru sampai ke purchase gitu, teman-teman. Kalau analoginya biasanya. Mau lanjut, teman-teman semua? Wow, udah pada isi nih, teman-teman. Keren sekali. Lanjut, impression. Ada yang mau nggak? Ini kita cepet aja. Impression, click, views. Tadi, impression ini jumlah sebaran. Oke, kayaknya udah pada tahu kan ya jumlah konten yang disebarkan. Eh, guys, jumlah konten yang disebarkan oleh platform tergantung mau platformnya mau Google, mau mau itu Instagram, mau itu LinkedIn gitu. Platform ke target audience. Oke, kenapa impression ini penting? Nanti eh, biar kita tahu itu untuk mengetahui seberapa banyak, seberapa jauh konten kita apa nih telah disebarkan oleh platform. Hmm. Kak, Ya, aku mau nanya dong, Kak. boleh boleh. Jadi kalau impression itu, Mm-mm. misalkan aku buka Instagram ya, misalkan Mm. jam 9 pagi, terus aku lihat ada satu iklan. Mm-mm. Terus itu kan waktu ditampilkannya itu kan berarti itu impressionnya kan. Nah, nanti aku jam 12 siang aku misalkan buka Instagram lagi iklan yang sama itu Mm-mm. ditampilkan lagi di Mm-mm. di ini aku Mm-mm. di timeline aku gitu. Berarti aku ini iklan yang ditampilkan itu udah Hmm, impressionnya ke aku tuh udah 2 kali gitu ya Kak ya. betul. Dan impression ini nggak unik gitu. Hmm. Dan juga bisa jadi orang nggak ngeh dengan jadi gini bisa jadi dia nyebarin ke kamu sampai tapi kamunya nggak lihat gitu. Bisa bisa aja kayak gitu. Oh bisa bisa gitu juga ya Kak berarti. Iya, contoh nih kayak impression menurut SEO gitu di SEO. Jadi ketika kamu pernah nggak sih cari Google, mesti Google, kamu pasti sering kan ya kalian semua pasti cari di Google tuh sering banget nulis kayak misalkan harga handphone apa ya, harga handphone Asia Hidayah gitu. Nah terus nanti muncullah tuh kan artikel-artikel tuh. Semua artikel yang masuk di SERP saat kamu mencari itu masuknya impression. Misalnya di situ ada konten kamu berada di page tapi di page-nya page 3 gitu kan. Ada konten website kamu yang jualan handphone Asia Hidayah misalnya. Terus ketika mereka itu kan nggak lihat ya konten kamu, tapi kan hitungannya udah satu impression gitu. Nanti kalau misalkan kamu cari lagi, misalnya eh, di jam yang berbeda akan masuk impression juga ketika disebarkan. Berarti misalkan kalau kita mau masang ads gitu di Mm-mm, sosial media misalkan, mm-mm, jadi itu nanti tergantung dari budget kita itu si sosial media paid ads-nya itu misalkan meta ads-nya itu mm-mm. mau nampilinnya berapa gitu ya. Nah itu nanti yang dihitung sama si metriknya nanti si meta ads untuk ngitung metriknya itu dari berapa banyak budget kita, nanti mereka akan bikin impressionnya berapa gitu ya Kak. Jadi itu kita nggak bisa menentukan bahwa orang itu lihat atau nggak, yang penting dia udah tampilin aja gitu ya berarti ya Kak. Betul, betul. Jadi analoginya kalau di offline marketing tuh kayak bagi brosur. Oh, I see. Jadi kamu dikasih target, misal kamu misalnya dikasih sama kantor ada 1.000 brosur, ya udah kamu bagi-bagi aja ada yang kamu taruh misal anggaplah di itu tuh yang sering kalau di apartemen aku sering ditaruh di bawah apa di bawah
di bawah kursi, di bawah pintu kan ditaruh-taruhin tuh. Pada, nah, yang penting kan di situ kamu bilang ke bos kamu bahwa ini nih brosur ada 1.000 udah aku bagiin ke semua penghuni apartemen sini gitu kan. Dibagiin tuh atau di lampu merah gitu dibagiin semua habis 1.000. Tapi yang ngelihat itu brosur kan nggak semua ya. Ada yang dibuang, ada yang justru nggak lihat sama sekali gitu. Tapi dibagiin aja udah sama platform itu. Itu yang dihitung impression. Oke, Kak, mengerti. Terima kasih. Ya, gimana teman-teman semua? Ada yang tanya lagi? Aku baca chat dulu. Kamu ke skip. Ini Ani udah aman? Impression? Saya Aman Kak, kan? izin Nah, bertanya Kak. boleh boleh silakan Ahmad Lubis. Jadi Bener nggak sih? dalam Kan? iya, jadi dalam apa namanya dunia digital marketing itu hal pertama yang kelihatan banget dimulai dari Mm-mm. impresi dulu ya Kak ya. Setelah Betul. itu dari reach dan Mm-mm. lalu kemudian ke view. Bener kah? Betul, betul. Oke. Lalu lanjut ke klik ya. Klik itu Mm-mm. anggapannya kita itu sudah mendalami banget. Misalkan saya sebagai customer gitu. Iya, jadi Oke. tergantung tergantung dari platformnya. Balik lagi, kalau misalkan di sosial media, kalau udah views lama baru ngeklik, nah itu tuh berarti masuknya ke klik tuh, ya kan? Tapi klik ini nanti masuknya tuh bukan beda-beda platform lagi. Klik ini masuknya di platform SEO website. Kalau di platform ini kan semua ini tuh yang 5 ini adalah given kan, mereka udah ada dari platform kan, metriknya yang ini yang kita cari nih, ini yang given. Yang given ini kalau reach, views itu adanya di sosial media, baik itu Instagram, baik itu impression, reach sama views itu adanya di sosial media, baik itu Instagram, LinkedIn, terus juga ada Facebook sama semuanya. Tapi berbeda situasinya aja yang bikin beda, situasi yang tadi yang aku bilang. Nah, terus kalau klik sama impression dua ini sama nanti session satu lagi nih session atau traffic ini tiga itu masuknya di SEO gitu. Impression itu berapa tadi yang disebar nanti klik ini orang-orang yang ngeklik. Misalnya kamu cari harga Asia Hidayah gitu. Terus muncul tuh ya kan website kamu. Kalau misalnya yang cari tuh aku misalkan aku yang cari. Aku cari ternyata muncul websitenya si Ahmad Lubis nih yang review tentang yang jualan Asia Hidayah. Aku klik itu website, aku klik kan muncul tuh itu masuknya klik nanti. Kalau aku lama di dalam website itu ngebaca, berarti masuknya session. Kalau aku cuman lihat ternyata websitenya jelek dan aku tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku balik sebelum 30 detik, masuknya bounce gitu. Jadi semua semua apa ya? Semua metrik ini itu tergantung kondisinya dan juga berbeda platform. Nanti install ini masuknya di ASO ataupun di metriknya juga di Ads juga ada. Gitu. Gimana, Ahmad Lubis? Jadi ini berbeda platform ya untuk metriknya ini. Sementara views, klik ini nanti masuknya di SEO. Yang views ini masuknya di sosial media. Amankah? Aman-aman Kak. Udah sangat jelas. Oke. Kayak ini udah nggak perlu dijelasin lagi ya. Udah aman semua ya 5 ini. Kalau ada yang mau jelasin, boleh tulis di komentar ataupun di langsung open mic aja. Di e-commerce juga ada klik. Oh iya, klik dan traffic ini nanti masuknya beda lagi. Tapi masuknya itu kalau e-commerce itu klik dan add to chart kan ya beda lagi. Gitu. Ini dan e-commerce ini nanti bisa dibilang itu digital marketingnya lanjutan kalian. Di fundamental ini masih sosial media, SEO dan kayak ASO itu lanjutan juga. ASO itu lanjutan dari SEO, sedangkan e-commerce itu lanjutan dari ads nanti. Beda lagi. Iya, lanjutannya di ads. Jadi e-commerce itu masuknya di ads yang tadi aku bilang. Gitu. Jadi lanjutannya lah bisa bilang kalian misalnya kalian nanti kalau misalnya kalian di next
ngedalamin ads, nanti ya pas nanti akan nyinggung e-commerce dan misalnya di next itu kalian dapat klien untuk grup projectnya itu adalah e-commerce, kalian akan diajarin cipas gitu-gitu lanjutannya gitu. Kalau aku dulu nextnya SEO ambilnya. Karena udah lebih dulu sebelum Revoyu udah SEO duluan, baru aku lanjut SEO lagi di Revoyu. Gitu guys. Sekarang nggak ada SEO di Revoyu, adanya sosmed, organik, sama ads. Nanti kalian bisa pilih. Oke, aman ya? 5 ini ya. Aman, satu boleh. Kalau udah aman, kita lanjut ke CTR. Ada di sini ada Kurnia. Silahkan Kurnia. Jelas, boleh minta tolong dijelaskan CTR. Oke Kak, jadi CTR itu Mm. persentase yang kita gunakan Mm-mm. untuk bisa mengukur perbandingan orang yang ngeklik. Kan kalau biasanya iklan itu kan ada call to actionnya ya. Nah, Mm-mm. itu kita mengukur bagaimana orang itu, seberapa banyak orang yang klik dibandingkan orang yang hanya ngelihat gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada 1.000 orang yang ngelihat, ternyata hanya 50 orang yang ngeklik. Nah, Mm-mm. jadi itu dibagi dikali 100, maka hasil 5%. Nah, kenapa penting? Itu pertama kita gunakan untuk sebagai pengukur daya tarik konten kita. Nah, yang dimana kalau kita iklan kan tujuannya adalah adanya order atau closing ya, gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kita nampilin suatu iklan dengan suatu konten yang Mm-mm. menarik, itu bukan hanya dilihat, tapi juga disampaikan pesannya, sehingga orang itu bisa ngeklik ataupun Mm-mm. ngebeli apa yang kita sampaikan di iklan itu. Itu sih Kak, simple kayak gitu. Iya, betul. Kurang lebihnya kayak gitu. Cuman mungkin kalau untuk ini bukan orang yang ngelihat ya, tapi lebih tepatnya si konten kita tuh perbandingan antara Impresi konten ya. yang konten yang disebarkan oleh platform dengan orang-orang yang tertarik nih ke konten tersebut gitu. Bener banget untuk mengukur daya tarik konten kita itu udah bener belum call to actionnya. Terus kalau di video kan hook ya, ada namanya hook di beberapa detik pertama gitu loh. Nanti itu bisa jadi buat improve lagi nanti dan juga buat A/B testing. Jadi biasanya CTR ini kalau di dunia kerja di digital marketing akan dijadiin benchmark jadi Ya, eh A/B sebagai testing. A/B testing nantinya. Kalian nanti akan ditanya sama atasan kalian di digital marketing bahwa berapa CTR-nya? Terus kok bisa sih gitu? Kok bisa misalkan di bawah 1% gitu? Kok bisa sih di bawah 1%? Nah, di situ nanti kalian akan berargumen kenapa misalkan baik itu. Enggak, ini soalnya si ini, bisa itu, ini, itu gitu. Itu nanti akan berargumen, kalian akan mempertahankan diri kalian sebagai digital marketing yang apa ya, yang profesional gitu. Nanti bukan hasilnya itu berapa ya yang dinilai itu kalau di dunia kerja bukan yang CTR kamu dapat berapa, tapi reason kamu terhadap hasil tersebut. Oke, aman banget, bagus banget Kurnia untuk jawabannya. Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut, siapa lagi nih? Selanjutnya ada Elizabeth. Silakan Kak Elis. Oke, jadi VTR Mm-mm. ya. VTR itu singkatan Betul. dari view through rate. Mm-mm. Mirip sama kayak tadi konten ya. Cuman Mm-mm. kalau view kan ada batasan minimal waktunya 3 Mm-mm. detik ya kayak tadi ya. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya sih si eh, konten ini harus menarik untuk Mm-mm. dilihat sampai orang mau stay nonton lama gitu. Mm-mm. Nah ini view through rate kenapa penting? Mm-mm. Karena untuk mengukur keberhasilan pembuatan konten, misalnya konten itu nyampe nggak sih seberapa menarik sampai orang-orang mau nonton gitu. Mm-mm. Itu Betul, aja ya. sih. Ya, betul banget untuk Kak Elizabeth untuk pernyataannya gitu kan. Ini Mm-mm. kurang lebih sama CTR tadi yang dijelasin Kurnia juga, cuman ini lebih tepatnya kalau view ini yang lebih lama lagi, nggak sekedar ngeklik doang. Dan biasanya kalau VTR ini itu ada di Reels nanti kalau kalau misalkan teman-teman nanti ngehandle Reels ataupun ngehandle video TikTok juga akan ditanya nih VTR-nya. Nah, kalau yang CTR yang tadi yang dijelasin Kurnia tadi itu nanti jatuhnya itu di kebanyakan adalah di ads dan juga di SEO. CTR-nya berapa, CTR-nya berapa.
Tapi paling dititik beratin sih di SEO kalau VTR. Kalau VTR dititik beratinnya nanti di Reels Instagram dan juga TikTok. Itu. Aman? Kita lanjut. Kak Putri boleh tanya dulu nggak sedikit? Boleh? Kalau CTR itu kan Mm-mm. tadi adanya di SEO ya. Mm-mm. Em, apa Hai, mati. Hai, mati kah ini? Siapa tadi? Teman-teman dengar? Devina Putus kayaknya Kak. kayaknya ya, keputus. em, udah kedengeran belum Kak suaranya? Udah aman. Oke. CTR itu tadi kan Mm-mm. Kakak bilang ada di SEO. Apakah nanti CTR itu juga SEO dan SEM itu juga ada sama atau gimana Kak? Betul. Jadi SEO, SEM ada CTR. Yang klik terus juga di ads juga di Meta Ads juga ada gitu. Di Meta Ads nanti tapi CTR itu hitungannya itu buat yang ngeklik button call to actionnya gitu. Jadi perbandingan orang-orang yang ngeklik CTR apa yang call to actionnya. Tapi call to action tadi balik lagi ya. Kalau misalkan kalian settingnya awareness, kehitung CTR. Tapi kalau sekalian settingnya sebagai conversion, nggak kehitung. Nanti masuknya ke kok itu nanti kemasuknya ke klik per conversion beda lagi hitungannya. Tergantung conversion. Kalian hitung nanti kalian settingnya apa di ads. Kan di ads bisa disetting ya, bisa awareness, conversion, consider gitu. Gimana Devina? Aman? Nih. Oke, aman. Lanjut CPM. Hamidah, silakan Hamidah. Eh, untuk CPM itu Mm-mm. artinya cost per mil. Cost per mil itu Mm-mm. definisinya berapa biaya untuk 1000 impression. Mm-mm. Terus untuk kegunaannya pentingnya itu untuk ini apa? Hmm. Untuk pengenalan brand kita atau Mm-mm. awareness dan untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Untuk cara mengukurnya, cost dibagi impression dikali 1000. 1.000. Oke, terima kasih Hamidah. Untuk rumusnya udah benar, untuk pengertian juga udah benar. Cuman untuk di bagian eh apa bagian alasannya lah gitu kenapa itu penting itu eh, lebih tepatnya seberapa bukan lagi hanya hanya untuk mengetahui seberapa besar pengenalan brand kita, tapi lebih ke cost, lebih ke seberapa efektif sih gitu biaya yang kita bayarkan itu gitu untuk setiap pembagian brosur online, bisa bilang brosur online ya, bisa bilang setiap konten yang dibagikan oleh platform tersebut gitu. Nanti bisa hitungnya gitu. Baik, Kak. Ya, Mm-mm. Tapi aman kok, udah. Thank you. Tepuk tangan buat makasih. buat Kak Elizabeth, siapa lagi tadi? Terus Hamidah dan juga Kurnia. Lanjut, Medi. Kalau CPI, CPC itu cost Mm-mm. per klik. Mm-mm. Perbandingan biaya yang dikeluarkan untuk audiens yang ngeklik konten kita. Betul. Jadi eh, semakin kecil cost yang kita keluarkan itu semakin efektif dengan Betul. audiens yang tertarik dengan konten kita. Asalkan Mm-mm. dia ngeklik, itu sudah terhitung untuk cost-nya. Betul. Kalau untuk rumusnya, cost per Mm-mm. klik. Betul, ini dia rumusnya cost per klik. Jadi tepat sekali jawabannya. Jadi tuh kalau tadi yang untuk CPM itu adalah bisa dibilang nih bahasa bahasa bayinya berapa banyak sih duit yang harus kita keluarkan untuk menyebarkan 1.000 konten, 1.000 brosur, 1.000 konten lagi, 1.000 banyak brosur online lah gitu kan gitu. Sedangkan kalau klik ini berapa sih biaya yang harus kita keluarkan untuk bisa mendapatkan konten kita tuh brosur kita tuh diambil orang yang ngambil brosur kita, di notice orang.
Gitu. Aman sampai sini? Kita lanjut. Oke, thank you. Tepuk tangan untuk Medi. Lanjut. Nadine, ini si PV. CV, iya. Iya, Kalau untuk review. CPV, ya kalau sebenarnya sama aja kayak yang tadi-tadi, Mhm. cuma patokannya beda. Kalau yang sekarang ini view, jadi biaya dibanding yang perbandingan biaya sama view, jadi dapatnya berapa. Gitu. Mhm. Terus alasannya kenapa ini penting karena eh, view ini bisa jadi salah satu patokan penting untuk mengetahui seberapa banyak audiens yang bisa kita jangkau. Jadi sama juga itu Hmm. fokusnya buat ke awareness juga sebenarnya gitu. Betul, Oh, bener banget. Jadi ini bedanya dengan klik tadi cuman kadang beda platform ya, penempatan platformnya aja dan juga perbedaannya di kontennya, jenis kontennya. Kalau yang klik tadi untuk konten yang diklik, kalau views itu untuk konten yang ditonton atau video. Benar sekali. Terima kasih Nadine, tepuk tangan. Selanjutnya RD. Mas RD silahkan Oke, yang CPI. suara saya aman, Kak. Aman. Kalau CPI itu Hmm? perbandingan antara biaya dengan install untuk pengguna yang baru. Terus Iya. apa namanya? Mm-mm. Kegunaannya Mm-mm. itu untuk mengetahui Hmm. seberapa seberapa efisien Heeh. biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan user baru. Betul. Bisa dibilang lead baru, bisa dibilang juga. Eh, Oke. nanti kalau kalian udah bener banget untuk Mas Erdi untuk jawabannya, dan kalau nanti kalian di dunia digital marketing kerja di perusahaan ataupun sama klien nanti dibilangnya lead gitu, lead baru. Jadi untuk kayak satu customer yang masuk ke dalam lingkaran bisnis kita itu yang tertarik gitu kan. Ya mau itu dia install atau punya conversion kayak install ataupun dia itu ngubungin kita di form itu namanya lead nanti. Hitungannya nanti per lead gitu. Nanti ada cost per lead juga kan ya di sini. Cost per lead itu nanti ada cost per lead itu nanti matriks 1.000 nama kalau orang bilang ada yang tergantung dengan leadnya mau apa. Mau itu install, mau itu nanti isi form gitu. Sama semuanya cost per lead. Atau CPI juga bisa dibilang. Oke, terima kasih Mas Erdi. Tepuk tangan. Lanjut. Ada Mauriska. Silahkan Mauriska. Halo, kedengeran nggak, Kak? Kedengeran. Oke. Silahkan. Jadi untuk session atau traffic Mm-mm. itu jumlah kunjungan eh, ke sebuah website untuk periode waktu tertentu. Jadi misalnya jam Mm-mm. 10 pagi ada satu customer itu buka website, terus dia lihat-lihat mungkin Mm-mm. 10 sampai 15 menit, terus dia keluar Mm-mm. lagi, itu terhitung Mm-mm. satu session. Terus nanti ada Mm-mm. jeda, mungkin jam 3 sore dia customer yang sama, itu Mm-mm. dia buka website yang sama, dia Mm-mm. lihat-lihat lagi, itu dihitungnya dengan session yang baru. Jadi satu orang itu dia udah dua session terhitungnya. Betul. Jadi session ini tadi balik lagi seperti yang aku bilang ya. Tadi ini traffic nanti traffic hitungannya. Jadi dan di sini tuh kalau session sendiri nanti masuknya di metrik SEO teman-teman semua. Kalau dan untuk syaratnya masuk dalam golongan orang-orang yang session gitu kan, itu harus lebih dari 30 detik dia berada di konten tersebut ataupun berada di page tersebut. Nanti ketika kalian grup project akan kelihatan kok sessionnya berapa orang-orang yang melihat landing page yang kalian buat. Oke, amankah sampai sini? Session, traffic? Tadi sama halnya Oke. dengan views kalau di sosial media. Kalau di eh kalau di SEO nanti season. Nggak cuma di SEO kok. Nanti di SEM juga biasanya ada beberapa yang masuk season juga. Gitu. Karena nanti SEM kan dikonekinnya ke ini, ke dalam landing page. Gitu. Nanti di landing page-nya kelihatan tuh. Dari hasil kalian nanti kalian di grup project yang kedua deh ada SEM.
Nanti kelihatan dari orang-orang yang klik ads kalian itu berapa lama sih di dalam landing page kalian. Kalau dia itu lebih dari 30 detik, berarti dia masuk session nanti kalau di SEM-nya. Gitu, teman-teman semua. Amankah penjelasan dari Mauris kah? Oke, aman. Oke, terima kasih Mauri. Selanjutnya, Devina Dea. Iya, Kak. Jadi Mm-mm. kalau untuk penjelasan average session duration itu artinya kita membagi total durasi dari semua session atau traffic Mm-mm. dalam hitungan detik dengan jumlah Mm-mm. sessionnya. Betul. Itu fungsinya untuk kita bisa mengetahui datanya nanti berapa rata-rata durasi dari jumlah semua session yang terekam. Gitu sih Kak kurang lebih. Betul. Betul sekali. Tepuk tangan buat Devina. Devina kan? Ya, buat Devina. Nah, kalau average session duration ini biasanya kalian nggak perlu ngitung teman-teman semua kalau udah di SEO. Ini nanti metriknya ada di Google Analytics GA4. Jadi di GA4 itu nanti kalian akan tinggal checklist aja, centang-centang aja apa aja metrik yang mau diambil. Nah, nanti akan muncul tuh di situ berapa detik rata-rata orang melihat konten teman-teman, ngebaca konten teman-teman Ya, aku mau ngomong. gitu. Nanti ini nggak perlu ngitung-ngitung kok, udah ada nanti di GA4 angkanya berapa. Karena kalau ngitung riweh, say. Berapa banyak orang yang masuk season kan ya, terus waktunya juga satu-satu. Nah, makanya di Google Analytics 4 tuh di GA4 udah ada tuh metriknya, udah given ini. Selanjutnya, oke terima kasih Devina, tepuk tangan. Selanjutnya yang Bonch itu ada Wahlian, silahkan Wahlian. Iya, Mm-mm. halo Kak, suaranya kedengeran. Halo, kedengaran? Ya, untuk Bond sendiri, ini kan Mm-mm. kita lagi ngomongin orang yang udah masuk website kita atau landing page Mm-mm. kita ya. Jadi, Betul. istilah Bonds itu adalah metrik untuk mengukur ketika orang Mm-mm. masuk ke web kita atau landing page kita, terus langsung keluar tanpa ngelakuin interaksi apapun gitu. Oke, baik. Jadi, Bonds itu diukur untuk mengetahui kualitas traffic atau landing page kita gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh masuk landing page kita diem aja kebingungan gitu ya. Mm. Biasanya tuh karena salah target gitu atau kita landing page-nya itu jelek. Jelek, iya. Iya, jelek gitu. Loadingnya lama bisa juga kan? Iya. Nah, nanti itu tuh yang dibenerin sama orang SEO. Gimana caranya biar bisa menarik perhatian. Nanti UI UX juga penting banget nanti. Baik itu writernya maupun konten visualnya. Misalnya nih ada landing page yang fotonya segede gaban gitu kan, tulisannya sekecil gitu. Kan gak menarik ya, ada orang juga bingung. Mungkin orang langsung keluar gitu. Ya, kayak gitu Kak. Iya, bener banget. Ini juga Bonch dan juga Season ini berkebalikannya ya. Jadi nanti teman-teman dari Bonch dan juga Season ini kalau teman-teman akan bisa tahu nih seberapa bagus dan berkualitas isi konten kalian, dan juga balik lagi sama halnya tadi dengan yang di atas di sosmed ini di bagian SEO itu sebagai A/B testing. Di landing page juga sebagai di landing page SEM juga sebagai A/B testing teman-teman semua gitu. Nanti benchmarknya pasti akan ditanya dan peningkatannya berapa dari yang sebelumnya. Lebih bagus mana nih gitu. Sessionnya lebih bagus mana, bounce rate-nya dibandingkan dengan konten yang A atau yang B. Thank you, Wahlian. Ada lagi yang lain yang perlu ditanyakan atau gimana? Sebelum lanjut, bounce rate. Bounce rate ada selfie. Silakan Iya, selfie. Ya. oke Kak. Jadi kalau misalnya bounce rate itu kurang lebih definisinya Mm-mm. sama seperti bounce. Mm-mm. Tapi yang membedakan bounce rate ini pengukurannya lewat dalam bentuk persentase, di Mm-mm. mana cara mengukurnya itu dari total session pada halaman Mm-mm. pertama dibagi total kunjungan dikali Mm-mm. 100%.
Untuk fungsinya juga kurang lebih sama untuk mengukur efektivitas dari konten. Kurang lebih seperti Betul, betul sekali. Jadi untuk Boncret ini nanti presentasinya dari berapa banyak sih orang yang keluar gitu dibandingkan orang yang tetap stay di tempat kita. Kalau misalkan Boncretnya cuman misalnya anggaplah cuman 0,5% gitu. Ya, it's okay lah gitu kan, tapi kita bisa perbaikin lagi. Tapi kalau sampai nanti bounce rate-nya 50% gitu kan, kan ada gila-gilanya nanti kalian bang langsung diprotes sama atasan kalian nih. Ini pasti karena salahnya kalau orang sebanyak itu bounce rate pasti teman-teman akan apa ya dihujat lah sama atasan kalian. Kok bisa sampai segitu? Dan salahnya pasti di teman-teman semua gitu loh. Untuk eh, untuk kesalahannya itu nanti dilimpahkan ke tim digital marketingnya. Kenapa sampai orang banyak boncret? Gitu. Amankah sampai sini? Merasa aman ya? Thank you, Selfie. Lanjut. eh Andre, conversion. Oke, Kak, jadi untuk conversion ini merupakan tindakan atau aksi yang dilakukan Hmm, audiens terhadap kontennya. Misalnya, dia melakukan register, order, hmm, ataupun subscribe. hmm, Ini penting untuk mengetahui jumlah tindakan audiens setelah campaign. Jadi misalnya kita punya online store dan hmm. dalam satu hari itu terdapat 100 orang yang mengunjungi website online store tersebut. Cuma dari 100 orang tersebut cuma 50 orang yang membeli, jadi conversionnya itu 50 orang itu yang telah membeli. Betul, betul sekali. Andre dan conversion ini bisa dibilang nanti kayak end funnel kalau di digital marketing, end funnelnya. Dan conversion ini nanti akan sangat berpengaruh ke kinerja teman-teman semua juga nanti. Dimana untuk bisa ke conversion ini tentunya kan si audiens itu sudah melewati journey-journey yang panjang ya sampai ke sini nanti. Dan biasanya untuk digital marketing itu fokusnya akan ditanyainnya adalah di conversionnya. Berapa conversionnya, berapa leadnya. Kalau di dunia kerja nanti akan tanya lead. Leadnya berapa bulan ini. Dari total nanti kita ke biayanya, kayak cost-nya. Nanti baik itu misalnya cost nanti cost per lead itu untuk costnya sendiri ada yang misalnya eh subscribe jadi cost per subscribe, cost per install, cost per booking, cost per register gitu. Nanti ini yang akan menjadi pertanggungjawaban teman-teman semua dan menjadi prestasi juga kalau misalkan teman-teman bisa melampaui target. Nanti targetnya misalnya anggaplah kalian harus bisa dalam sebulan conversionnya atau leadnya itu menghasilkan 2.000 lead gitu. Enggak nyampe sih, nggak ada sih kayak gitu ya. Perusahaan apa itu kayak misalkan anggaplah 100 lead gitu loh. 2.000 lead mah mati berdiri. Nah, terus kalian tuh anggaplah 200 lead per bulan gitu. Nanti di situ di pasti jadi target KPI nanti untuk conversion ini. Oke, lanjut. Oke, tadi terima kasih Andre, tepuk tangan dulu sebelum kita lanjut ke Rasya. Silakan Rasya. Oke. Em, jadi kalau CTR tadi seperti bounce rate terhadap bounce, Mm-mm, conversion rate juga, jadi kita kan udah tahu conversion seperti apa. Conversion rate sendiri itu adalah mm-mm, perhitungan persentasenya. Jadi persentase orang yang melakukan tindakan yang diinginkan mm-mm, dari total audience atau trafficnya. Kan semakin tinggi mm-mm. nilainya berarti semakin banyak proporsi orang yang melakukan tindakan tersebut begitu. Nah, itu penting banget karena dari situ kita tahu seberapa efektif sih sebuah campaign itu karena tadi kata Kak Putri juga kan Mm-mm. conversion itu ada di end-nya marketing funnel. Jadi kita tahu Betul. marketing journey mas customer itu untuk sampai conversion tuh seberapa sih kayak gitu. Oke, benar Gitu. banget. Thank you, Rasya. Tepuk tangan dulu. Jadi, eh, untuk CVR nanti akan berteman kok dengan conversion, pokoknya dengan jumlah conversion, CVR atau CR dan juga cost per lead atau cost per conversionnya itu akan berteman tiga yang akan menjadi KPI teman-teman semua kalau teman-teman berkecimpung atau bekerja di dunia digital marketing.
gitu. Karena balik lagi itu end funnel di marketing. Gitu. Nah, di sini juga nanti CVR sender atau CR ini tuh akan menjadi hal yang apa ya, bisa dijadikan prestasi ataupun dijadikan sebagai eh, ancaman gitu bagi teman-teman semua. Karena kalau enggak kecapai, nah teman-teman tuh yang akan pusing sendiri gimana cara mencapainya sampai bisa mendapatkan conversion rate yang efektif. Dan balik lagi, tadi benar kata Rasya bahwa semakin tinggi nilainya semakin baik. Jadi teman-teman seperti yang dikatakan oleh Kak Eki kemarin juga bahwa kalau rate-nya, pokoknya intinya ada rate-nya gitu. Kalau semakin tinggi semakin bagus. Sedangkan yang cost yang ada costnya itu semakin rendah semakin bagus. Itu yang perlu diingat secara generalnya. Kalau lihat ada cost, nah itu semakin rendah makin bagus udah. Yang namanya duit ya harus dihemat, harus diefisienkan gitu penggunaannya. Lanjut revenue. Revenue ada Hisban, silakan Hisban. Halo Kak, buat Halo. revenue, kayaknya teman-teman udah sering dengar ya, revenue itu kan Iya, jumlah total pendapatan dari sales sebuah brand, baik betul. single channel maupun multi channel bebas. Mm-mm. Kayak yang di tugas kita juga ada Hmm, pengukuran revenue multi channel betul. seperti itu. Kenapa ini penting? Ya penting banget kalau Mm-mm. misalkan nggak ada revenue, jelas kolaps ya bisnisnya. Iya, Pada betul akhirnya sebenarnya sekali. as a business owner kita akan melihat revenue-nya berapa. Hmm, Nanti akan berhubungan dengan ROAS seperti itu. Atau betul. buat mengukur revenue bisa juga pakai average order value dikali conversion atau order. Betul banget. Itu juga. Itu tuh. Dan kalau misalkan nanti kalian udah di level, nanti levelnya kan ada level ya, ke marketing. Kalau marketing marketing sebagai eksekutor tuh biasanya masih kayak targetnya conversion kan, berapa conversion kayak nanti harus bisa dapat conversion segini. Tapi kalau sudah kalian naik level lagi jadi digital marketing lead atau digital marketing manager, itu nggak lagi ditanya berapa banyak lead yang dihasilkan, tapi berapa banyak revenue yang dihasilkan dari lead tersebut. Karena kalau misalkan kalian ngedapetin anggaplah 100 lead per hari gitu nih, nggak per bulan lagi, di per hari gitu 100 lead kalian saking GG-nya gitu kan, dapat 100 lead per hari, ternyata tapi 100 lead itu kopong gitu loh, nggak ada ngasilin revenue gitu. Buat apa gitu kan? Nanti revenue ini akan dituntut nih kalau teman-teman semua udah eh, di level yang selanjutnya. Gitu. Thank you Arifki, bagus banget. Tepuk tangan. Lanjut. Setelah itu ada, iya ya kan Arifki kan, bener-bener. Aku tuh salah sebut nama. Selanjutnya ada Mersinta. Silakan Sinta. AOV. AOV ini penting banget juga sih. Kalau udah ngomongin duit, ngomongin bisnis, ngomongin kelanjutan hidup manusia, banyak banyak orang. Silakan. Mana ini? Apakah ada Mersinta? Sinta. Sinta. Nggak ada ya? Ai, kok ngisi? Kayaknya dia keluar atau gimana nih? Kok ngisi? Oke. Nggak ada, tar, nggak ada. Nggak ada, say. Beneran nggak ada. Oke, AOV ini sendiri yaitu i- eh, kalau jawabannya Mersinta itu rata-rata uang yang dibelanjakan pembeli setiap kali melakukan transaksi. Iya, jadi lebih tepatnya ini rata-rata duit yang bukannya masuk ya, yang dihasilkan oleh eh, per apa sih, per customer atau per lead yang udah datang, yang udah masuk gitu loh. Kalau tadi revenue itu totalannya semuanya, kalau si AOV ini adalah per orangnya nanti. Jadi setiap orang yang jadi ini biasanya masuknya, tapi masuknya itu AOV ini masuknya metriknya adalah di e-commerce teman-teman semua. Kalau di sosial media dan juga di SEO itu nggak ada AOV. Masuknya nanti di e-commerce. Jadi setiap orang yang menjadi lead atau conversion yang masuk ke kita itu berapa banyak sih mereka belanja gitu. Nanti buat naikin AOV ini kan tadi udah dijelasin juga ya sama Kak Eki ya, gimana trik-triknya, dan baik itu kita bisa nge-support jika kerja sama misalkan sama siapa, terus juga sama
platform apa gitu. Terus juga bisa juga kita itu biasanya kalau di e-commerce tuh ada bundling, ada kan bundling-bundling gitu. Nah, itu naikin AOV tuh, promo-promo bundling gitu. Sampai sini amankah teman-teman semua sebelum kita lanjut ke CPA, CPL, CPA ini 1.000 nama ini. Amankah? Aman. Oke, jempolnya thank you. Selanjutnya, Bobby. Ini terima kasih ya Mersinta sudah mengisi walaupun Anda ternyata tidak ada di sini. Hmm, ada yang Oke. di WA nggak? Lanjut Bobby. Bobby nggak sih? Oke. Ya. Ya, kalau Ah, untuk cost per actionnya itu mm-mm. biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah action atau tindakan dari Hmm, user. Nah, actionnya sendiri tuh ada banyak sih, bisa order, mm-mm. register, install, atau bahkan purchase gitu. Nah, Betul. terus kegunaan CPA ini untuk apa? Itu untuk mengukur keefektifan strategi atau konten yang telah dibuat atau diterapkan. Nah, semakin rendah cost-nya itu semakin baik dan Mm-mm. mungkin nanti bisa diimplementasikan di next strateginya gitu. Jadi buat tolak ukur next-nya apakah strategi atau iklan yang digunakan sudah efektif. Oke, benar sekali. Terima kasih Bobby. Nah, tadi balik lagi yang aku udah mention di atas tadi sebelumnya. Si CPA tadi adalah eh, metrik 1.000 nama, teman-teman semua. Namanya akan berubah sesuai dengan eh, apa yang menjadi target teman-teman semua ini. Kalau kata Bobby itu ada install, order, register, dan lain-lain. Tergantung ada subscribe. Kalau misalkan nanti apa ya? Kalau untuk kayak SaaS, software as a service gitu, itu bisa per subscribe juga gitu. Jadi tergantung apa yang mau jadi conversion atau goalnya. Kalau misalkan kayak add to chart, add to chart udah menjadi goalsnya, misalnya anggaplah bos teman-teman atau atas nama teman atau klien teman-teman ngerasa add to chart itu udah apa ya berdampak pada bisnis, terus menjadikan itu sebagai cost per actionnya, it's okay, add to chart juga bisa dihitung. Gitu. Nanti tergantung permintaan ini teman-teman. Oke, terima kasih Bobby. Selanjutnya, Ani Nurrohmah. Silakan Ani. Oke, ROAS itu return on ad Mm-mm. spend. Artinya itu perbandingan pendapatan dari iklan banding dari biaya iklan. Dia itu tujuannya itu untuk ngelihat apakah iklan itu efektif untuk mendapatkan apa namanya pendapatannya. Nah, semakin besar ROAS itu semakin baik. Betul, benar sekali. Jadi ini balik lagi nanti ke revenue. Nanti ini nanti hubungannya revenue, ROAS, ROI juga nanti ujung-ujungnya ke ROI teman-teman semua nanti return of investment. Gitu. Itu adalah metrik-metrik ketika kalian harus mempertanggungjawabkan duit yang diberikan kepada kalian. Gitu, seberapa efektif dan dan gimana caranya ngembaliin duit yang udah dikasih, intinya gini, ROAS dan ROI gitu. Nanti seberapa seberapa efektif tindakan kalian, campaign kalian itu untuk mengembalikan atau balik modal, modal yang diberikan kepada kalian. Gitu. Dari pendapat itu yang dari mulai misalkan mengeluarkan iklan ataupun dari organik. Nanti dihitung semua tuh untuk loss. Lanjut. Oke, terima kasih Ani. Betul sekali. Lanjut itu ada Mubarak Lubis, silahkan. Ya, pas banget nih saya dapat Nah, GRR. Soalnya sebelumnya pas pernah tuh. mengatasi hal ini. Nah, tuh. Soalnya kalau di e-commerce kan berhubungnya dengan ads dan GR ini Betul. jadi pondasi penting. Kalau misalkan Mm-mm. kita nggak bisa, sebenarnya Mm-mm. masalahnya di sini. Nah, sesuai yang dijelaskan di situ, CRR itu merupakan sebuah persentase biaya terhadap revenue. Nah, Mm-mm. ini berhubungan erat dengan penjelasan dari Mas Arifki, di Mm-mm. mana ini eh, persentase biaya terhadap revenue ini
menghasilkan sebuah efektivitas. Apakah iklan ini, saya ambil contoh iklan aja ya, Mm-mm. apakah iklan ini nih dibilang layak sesuai dengan Mm-mm. pengeluaran kita terhadap iklan yang kita sebarkan. Jadi rasionya ini berhubungan dengan revenue dan Mm-mm. nanti efektivitasnya bisa dihubungkan dengan ROI atau ROAS. Nah, Betul. kalau kata Kak Eki tadi, kemarin itu eh, semua hal yang berhubungan dengan cost itu Mm-mm. semakin kecil costnya maka bisa Betul. dibilang efisien banget gitu. Betul. Dan nggak juga cost income ratio ini itu semakin kita mengeluarkan uang itu belum tentu Mm-mm. juga hasilnya iklan tersebut menjadi lebih baik. Siapa tahu iklan Mm-mm. tersebut itu tidak relevan ataupun terlalu luas. Contohnya Betul. kita mengiklankan sebuah bunga, tetapi kita iklankan itu terlalu luas sehingga orang-orang yang benci bunga katakanlah itu tidak Mm-mm. suka. Sehingga itu sama aja dengan membakar uang atau sia-sia gitu sih ataupun iklan videonya Betul. itu terlalu tidak menarik gitu. Ya, nanti itu buat Tujuannya jadi koreksi. Kenapa? Tujuannya? enggak lanjut aja Kak. Enggak, itu jadi buat ya lanjut lanjut gak apa-apa. Tujuannya buat apa tadi? Ya tujuan CRR sendiri itu untuk mengukur eh, biaya operasional aja sih Kak. Jadi Betul. misalkan katakanlah kita ngasih 100 juta, saya Mm-mm. sebagai ownernya, rupanya Mm-mm. dari karyawan saya ini tidak sesuai dengan hasil dari CRR-nya ini. Mm-mm. Revenue kan 100 juta gitu. Jadi bisa dikatakan tidak efisien gitu. Kalau nggak salah rumusnya Betul. itu CRR ini, Mm-mm. CIR ini cost dibagi revenue kalau nggak salah gitu. Betul. Nanti rasio dibanding jadi costnya berapa, revenue-nya berapa. Cost per revenue biasanya. Iya, heeh. Tapi ini kalau sorry, kalau CIR ini nggak cuma revenue ya, jadi revenue itu bukan karena revenue itu kan bisa ada revenue secara keseluruhan, revenue sendiri nanti keseluruhan kan. Nah, CIR itu nanti keuntungan atau pemasukan yang didapat dari channel tersebut. Nanti per channel tuh. CIR untuk channel anggaplah channelnya ads meta ads berapa gitu kan nanti e-commerce tuh untuk yang ads di Shopee-nya Shopee lagi sebut nama lagi. Intinya di e-commerce-nya sendiri kan kayak di e-commerce ada iklan juga kan kayak di Shopee, di Lazada tuh ada iklan di platform mereka sendiri tuh. Mau jadi yang dari situnya berapa nanti terus juga dari Google Ads misalkan menuju ke sana berapa. Di situ nanti seperti yang dijelaskan kayak Ki kemarin bisa dilihat efektivitasnya. Mana yang si IR-nya lebih bagus di antara channel-channel tersebut. Gitu. Nanti revenue-nya tuh revenue per channel itu, makanya income. Income-nya. Tuh. Per channelnya biar kita bisa lihat si IR-nya mana nih. Nanti kalian akan ditanya tuh. Kalau weekly, monthly, pasti ditanya. Dari misalkan 5 channel yang menjalankan ads misalkan. Atau tiga deh, tiga channel yang dijalankan ads, mana yang CIR-nya lebih bagus untuk kita gitu. Kalau misalkan ternyata boncos di anggaplah di e-commerce ya kita ternyata lebih efektif di Meta Ads nih sama Google Ads gitu. Di e-commerce kita malah boncos gitu loh, lebih CIR-nya jauh gitu, kurang banget gitu. Bisa kita skip dulu yang itu. Kita bisa menentukannya, melanjutkan yang lebih efektif gitu. Bagus banget, Ahmad. Terima kasih. Siapa lagi? Lanjut. Ada Kak, lagi? boleh tanya dulu nggak? Boleh, boleh. Jadi kalau CIR itu kan Mm-mm. cost income ratio, tadi Mm-mm. kan kalau Kak Putri bilang revenue-nya itu diambil dari masing-masing channel, tapi Mm-mm. income-nya itu secara keseluruhan ya. Jadi udah digabungin semua channel, income revenue yang masuk dari semua, income itu revenue-nya ya? Gimana sih Kak? Sorry. Gini, kalau revenue itu sendiri kan nih jumlah total pendapatan sales sebuah brand ya penjualan. Anggap begini, kita punya brand yang bernama Seoul gitu. Nah, brand Seoul ini atau brand apa ya? Tadi aja deh, Asia Hidayah. Gue suka banget tuh handphone zaman Asia Hidayah nih punya brand Asia Hidayah. Jadi dalam 1 bulan misalkan penjualan Asia Hidayah itu eh ada 1.000 unit gitu kan. Asia Hidayah dalam bulan Januari kemarin.
Terus ternyata baru kita lihat tuh dari 1.000 unit itu misalkan dapat revenue-nya sekitar 1 miliar gitu. Nah, dari situ kan itu revenue itu dari berbagai channel kan, dari berbagai channel. Nah, jadi nanti ketika kalian buka dashboard, mungkin Mas Ahmad tuh udah pernah lihat kan ya dashboardnya ads gitu, ada tuh nanti di situ. Dan juga di Shopee atau di e-commerce juga di Cipas tuh kelihatan banget di situ nanti di dashboard itu. Dari iklan, jadi gini, yang nge-check out atau yang nge-check out dari Meta Ads itu ada ternyata 200 orang, di mana penjualannya itu ada misalnya 10 ada 10 bukan lagi ada 100 unit gitu. 100 unit kan gini kan kalau misalkan agak-agak mengarang gitu angkanya ada 100 unit gitu. Nah, di situ tuh teman-teman semua bisa lihat, oh ternyata eh, dari situ cost yang kita gunakan untuk Meta misalnya 10 juta. Dapatnya misalkan berapa dari catatan hasil di dashboard itu. Dapat dong jadinya CIR-nya untuk di Meta. Nah, nanti kita lihat lagi yang melakukan pembelian customer yang melakukan pembelian handphone Asia Hidayah di tempat kita itu melalui iklan Shopee ternyata cuma ada 10 orang nih di Shopee gitu dari yang masuk dari Shopee langsung iklannya ada 10 orang doang di mana dia cuma ngehasilin anggaplah 100.000 gitu loh kan gak efektif tuh itu nanti dihitung CIR-nya itu. Oh, jadi berarti maaf Kak tadi kayak pertanyaan aku salah. Jadi si AR itu cost-nya itu diambil dari semua channel atau juga salah satu channel? Jadi hitungannya itu per channel. Nanti cost-nya, kalian kan nanti akan ngebagi. Jadi Untuk di Meta berapa cost-nya? Untuk di Google Ads berapa? Untuk di iklan e-commerce berapa? Gitu. Jadi Untuk cost-nya. cost-nya juga dihitungnya per channel aja ya Kak. Jadi misalkan dari Meta Ads cost yang kita habiskan misalkan buat iklan 2 juta terus kita revenue-nya dapatnya 200 juta. Nah, itu aja yang dihitung ya. Berarti cost Betul. yang dihabiskan untuk satu channel itu dan revenue-nya juga diambil dari satu channel itu aja. Betul. Jadi jangan digabungin. Nanti kalau digabungin beda lagi. Ininya. Jadi Oke, per channel Kak. itu fungsinya untuk kita tahu efektivitas. Nanti nextnya nentuin di bulan Februari kita banyakin di mana nih. Oh, kalau misalkan di Meta sampai ngasilin 100 juta gitu kan penjualan Asia Hidayahnya mending di Meta. Di Meta dong kita fullin gitu, teman-teman semua. Amankah sampai sini? Aman, Kak. Oke, aman. Mas Ahmad aman juga? Aman-aman. Tadi mau ikut bantu menjawab tapi sudah terjawabkan. Oh, oke, boleh. Ada yang perlu tambahkan nggak? Nih. Ada sih buat Iya, Kak boleh-boleh. Devi Nadia. Sebenarnya sesuai Mm-mm. dengan Kak Putri yang jelaskan, simpelnya CRR itu nggak semua revenue kita jadikan satu, itu Mm-mm. sebuah patokan. Soalnya tergantung channelnya, Kak. Mm-mm. Contohnya kayak gini. Saya punya perusahaan yang bergerak dalam bunga. Rupanya ini ada yang bergerak ke e-commerce Shopee dan juga Mm-mm. Tokopedia. Nah, di setiap e-commerce-nya itu, kita itu menggerakkan dengan platform apa. Misalkan katakanlah kita menggunakan Meta Ads nih, ya kan? Nah, Mm. setiap platform itu punya masing-masing revenue-nya. Dan juga di e-commerce-nya, maksudnya di Shopee-nya, kita itu nggak bergerak dalam satu toko aja. Biasanya kalau dalam perusahaan, apalagi bergerak dalam udah PT ya, tokonya itu ada Mm-mm. banyak tuh, nggak satu doang. Jadi revenue-nya bisa dilihat dari satu toko itu, gitu. Kalau misalkan Kak Devinanya itu sudah pernah nyemplung di situ, nanti akan dikasih akun. Nah, sebenarnya CRL ini sebuah problem buat kita sih. Emang agak rumit, tapi ya, Betul. ya gitulah. Tapi Gitu. harus dijalankan karena kalau enggak kita nggak bisa tahu di mana kita harus pol-polan, ya kan? Di mana Iya, kita narik ulur. Jadi narik ulur pancing lah orang bilang gitu. Di mana kita taruh pancingan. benar. Dan juga nanti CIR ini belum tentu ya kalau misalkan di bulan Januari di Meta itu paling banyak yang ngasilin CIR-nya, paling tinggi CIR-nya. Belum tentu Februari.
share-nya di Meta. Bisa jadi nanti di Februari itu ternyata yang lebih tinggi itu adalah di Google Ads gitu. Karena nanti tergantung season. Season ini bukan season yang metrik ya, seasonal, seasonal sih. Seasonal kayak Lebaran, Natal, Valentine, Imlek, Cap Gomeh, apa kayak gitu kan itu semua tuh akan jadi apa berpengaruh gitu. Termasuk Lebaran ini ngaruh banget nih nanti. Gitu. Contoh juga nih tiga tiga kalau e-commerce tuh tiga tiga empat empat lima lima. Nah tuh itu ngaruh banget tuh buat kita pol-polin di mana. Tuh. Sampai sini amankah teman-teman semua? Kita lanjut. Kak mau nanya, Boleh, Arifki. masalah si AER ini tadi ya. Sebenarnya aku Mm-mm. masih rada bingung antara namanya cost income ratio, Mm-mm. tapi Mas Ahmad Lubis menuliskan tadi kan terhadap revenue ya. Karena kalau Mm-mm. terhadap revenue kan jadi jatuhnya mirip sama ROAS yang dibalik rumusnya. Mm-mm. Sedangkan kalau si IR ini, karena kalau income, Mm-mm. sepengetahuanku itu berbeda dengan revenue. Income itu adalah Betul. bottom line. Kalau revenue itu kan top line. Nah, Mm-mm. kalau di bottom line, ketika kita menggunakan income, itu Mm-mm. data memang jadi sangat berbeda karena jadi Mm-mm. jadi kita nyebutnya perbandingan cost yang kita keluarkan dengan keuntungan kotor. Iya, Karena keuntungan income, kotor. keuntungan Betul. kotor, bukan Oh revenue, iya, bukan benar. pendapatan. Bukan revenue. Karena Iya, berbeda koreksi banget itu sini. antara Benar-benar. revenue dengan income tuh, kayak gitu. Bener banget. Iya, jadi nggak yang bersih ya. Kalau revenue kan udah bersih nih. Udah Oh, bersih. sorry. Kalau revenue itu Maksudnya yang masih udah masih kotor, ada ya. HPP. Masih HPP. Masih ada HPP. Income itu nanti Udah dipotong bisa HPP, dilihat. tapi masih kotor. Betul, nanti bisa lihat per channel. Dan income ini Betul. biasa. Dan income ini hanya ada di e-commerce biasanya. Betul. Metriknya. Sedangkan revenue itu ada di whole, di all channel Betul, top line dia. top line-nya. Gitu. Ya, aman sih gitu. Thank you, Arifki. Berarti income ya Kak ya ambilnya ya. Income. Iya, Datanya ya, bukan revenue ya. pemasukan yang di ini. Pemasukan bersih ya. Iya, tapi ini hanya ada di e-commerce ya, karena pemasukan bersih ini nggak bisa dihitung di channel lain, hanya ada di e-commerce aja. Kan e-commerce ada yang namanya ini apa sih? Ah, check out, ada yang namanya check out. Ya ampun, tiap hari nge-check out lupa gitu kan. Ada yang namanya check out gitu. Nanti nanti kalau per revenue nanti bisa juga dihitung per per channelnya. Ada hati-hati banget kalau misalkan teman-teman juga ada diminta hitung per revenue ya teman-teman. Karena pernah temanku sendiri yang kayak gitu. Jadi karena si apa ya si owner itu memang bisnis. Jadi tuh ada beberapa atasan yang sales sentris, ada yang marketing sentris gitu. Nah, kalau atasannya adalah self centris, kalian itu tidak akan digubris dengan income. Maksudnya income setiap gimana gimana ya? Tidak akan digubris dengan hanya income ya tuh lu si Ahmad kan hanya kayak iya kita udah ngejual segini banyak tapi revenue-nya berapa? Nah, gitu tuh nanti. Revenue-nya berapa gitu kan? Lu bisa ngasihin berapa gitu. Nanti tergantung masalah revenue, income dan juga ROAS atau ROI yang dipakai itu tergantung atasannya, teman-teman semua balik lagi. Dan income ini hanya ada di e-commerce. Kalau revenue ada di whole bisnis. Oke, terima kasih Arifki. Terima kasih Rahmat. Lanjut. Kan cucut, lanjut katanya. Nih, ada Diandra. Silahkan Diandra. Sini ada Oke Kak, CLTV. iya CLTV tahu kepanjangannya Customer Lifetime Value. Betul. Artinya itu perkiraan nilai total pendapatan yang dihasilkan dari satu pelanggan selama menjadi pelanggan dengan suatu brand. Mm-mm. Atau apa ya, kalau bahasanya itu total uang yang dihasilin dari satu customer selama dia masih jadi pelanggan. Jadi Mm-mm. nggak cuman sekali beli, tapi Betul. semua pembelian dia dari awal Sampai akhir. sampai dia berhenti buat berakhir. Mm. Oke, kenapa ini penting? Kalau yang saya research itu eh karena untuk biasanya buat keputusan ya Mm-mm. bagaimana kita Hmm. memutuskan lebih baik cari customer baru atau kita
jaga yang lama gitu customernya. Mungkin itu aja sih Kak. Betul. Tepuk tangan. Thank you, Rizky Diandra. Jadi memang Shell TV ini adalah berat totalan berapa banyak ya per satu customer. Dan yang perlu diingat bahwa CLTV ini bukanlah hanya dikerjakan oleh satu channel atau satu orang. Biasanya CLTV ini akan dikerjakan keroyokan, bareng-bareng multi channel. Harus omni channel bahkan. Kadang kalau CLTV ini, kenapa omni channel? Karena CLTV ini tuh nggak cuman di di stage awareness, nanti ada yang namanya kalian nanti akan bikin life cycle journey, tahu nggak? Pernah dengar nggak life cycle journey? Life cycle journey, sorry, sorry. Jadi life cycle journey itu di mana customer itu dari mulai dia masuk, terus dia nanti di situ, contohnya kalian ngeinstal aplikasi Shopee, lagi balik lagi Shopee ya. Shopee kalian install, terus kalian selama bersama dari install Shopee sampai akhir tuh berapa banyak kalian belanja tuh di situ. Itu yang dihitung. Nah, nanti channelnya kan gak cuma sekedar Shopee doang. Kalian nanti ada omni channel. Ada itu di kalian dikirimin, pernah nggak dikirimin WhatsApp, dikirimin pop up, terus juga ada notification, ada push notif. Itu nanti masuknya omnichannel, ada CRM, ada content marketing, ada juga nanti dari SEO-nya masuk juga gitu, teman-teman semua. Kalau si CLTV. Sampai sini aman kah? CLTV juga selain e-commerce tuh juga ada di eh ada, tapi ini kalau e-commerce bukan penjualnya ya CLTV ini kadang, tapi lebih banyak ke si e-commerce-nya gitu atau aplikasi penyedianya sama eh biasanya juga di apa yang lebih lebih banyak memakai CLTV itu di SaaS, di software yang subscribe subscribe gitu loh. Itu juga akan eh di dihitung banget nih CLTV-nya. Gitu, amankah semuanya? Sebelum kita lanjut, ke cost per order ini tidak ada yang ngisi. Eka tadi udah bilang ke aku izin, udah submit juga. Nah, cost per order ini sendiri sebenarnya cuman ada di e-commerce gitu. Nanti berapa, intinya cost dibagi order. Jadi berapa banyak duit yang dihasilkan, yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan satu customer yang order di toko kita gitu. Tapi ini e-commerce yang pemilik toko ya, bukan e-commerce yang punya platform. Jadi di CPO ini sebenarnya kurang lebih sama cost per cost per conversion, tapi ini lebih 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 tinggi lagi, next levelnya dari conversion gitu. Jadi per order itu, jadi orang kita untuk bisa dapetin order itu berapa gitu, cost yang dibutuhkan, baik itu eh ads maupun dari hal lainnya. Lanjut, ini ada CAC, fully loaded CAC, ada Hairunisa. Silakan Hairunisa. Nggak ada juga ya? Tuh gimana nih? Ada sih, tuh dua, Ada tiga. Kak. Tuh dua. Oh ada nih, ada kok. Hitungannya pas 18 nih. Oke, silakan Kalau Hairunisa. untuk yang fully loaded charge ini, sepemahaman aku ya, Heeh. total dari seluruh biaya yang kita keluarkan untuk kita Mm-mm. memperoleh satu pelanggan atau customer baru, di mana Betul. itu mungkin include ke biaya ads atau operasional atau dari si Mm. pegawai atau staff yang menangani tentang customer tersebut. Terus kenapa ini penting? Ini penting untuk perusahaan untuk mengukur akurasi dari profit yang akan diperoleh oleh perusahaan itu. Dimana kalau misalkan perusahaan tidak memperoleh profit, ya perusahaan tidak akan Rugi. jalan. Akan gulung Sekian. tikar nanti. Thank you. Akan gulung karpet nanti perusahaannya ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir ya berarti Nisa. Oke. Jadi tuh
fully loaded ini bisa dibilang sampai ke ibarat kata nih ya, toko nih. Toko itu sampai ke listrik-listriknya dihitung gitu loh semua muanya. Nah, itu berapa tuh gitu untuk bisa dapetin satu customer. Jadi nggak cuma sekedar satu channel doang atau jadi tuh gini, anggaplah fully loaded ini sampai ke orangnya. Jadi kalau misalkan aku misalkan SEO eh atau aku di ASO nih, perinstall kan, installnya berapa banyak nih di ASO. Nah, itu tuh nanti hitungnya nggak cuma sekedar berapa biaya yang dikeluarkan untuk si biaya ASO-nya gitu. Baik itu softwarenya, baik itu nanti juga biaya Play Store-nya, terus juga biaya gaji akunya di sini sebagai in-house, terus juga biaya freelance yang jadi tim aku juga itu semua dihitung. Begitupun SEO sampai ke hostingnya, eh hostingnya, terus juga domainnya itu dihitung. Kalau di sosmed juga gitu. Jadi semua muanya ini fully loaded. Nah, kalau yang paid CAC ini biasanya hanya channel yang paid aja. Jadi misalnya digital marketing menjalankan 5 channel gitu kan. Apa aja terserah gitu. Ada dua yang paid, ada yang tiga yang organik gitu. Atau yang tiga yang paid, dua yang organik. Nah, tiga yang paid yang berbayar itu, yang di ads kan itu anggaplah TikTok Ads, Meta Ads, sama Google Ads gitu. Tiga itu akan dihitung sebagai CAC. Nanti biayanya berapa, terus dibagi dengan customer. Biasanya ini CAC ini dihitung yaitu per tahun gitu juga bisa, per bulan juga bisa tergantung dari permintaan akan kalian. Halo Kak Fikri. Oke, untuk blended CAC nanti ini gabungan. Kalau bedanya fully loaded sama blended nanti, kalau fully loaded itu kan tadi semua muanya tuh dimasukin gitu kan sampai ke biaya-biaya yang lain, yang biaya-biaya kayak gaji dan sebagainya. Tapi kalau si blended ini eh hanya organik dan juga pet, gabungan dua channel itu aja. Tidak sekomplit fully loaded gitu. Nah, untuk awareness, consider dan juga retention ini adalah funnel. Funnel di marketing, awareness adalah funnel pertama, funnel terbawah ketika funnel yang benar-benar nanti ada tahu pernah dengar bofu mofu tofu nggak? Pernah, Bottom. Kak. Nah, pernah Paneling nggak? dong. Iya, jadi bottom funnel, terus di sini ada sampai top funnel nanti. Nah, kalau consider ini untuk menengahnya, nanti paling atasnya itu ada conversion tadi nih ini nih. Harusnya conversion ke bawahin sini ya. Nih, conversion ini nanti funnel juga. Jadi awareness, consider, retention dan juga conversion itu adalah funnel semua. Gitu. Amankah semuanya di sini istilah-istilah ini sebut lanjut dikit lagi. Tapi ini untuk jamnya udah kelewat gimana teman-teman apakah mau lanjut atau besok lagi simulasi yang B? Ini tinggal ngisi-ngisi aja sih. Nanti yang C ini kita habis di hari Kamis. C dan ada lagi nanti tambahannya. Nih tambahannya say. Nih ada lagi. Hari Kamis hitung-hitungan semua tuh. Mau kita lanjutin kah yang B? Atau mau yang udahan? Boleh. Ngikut. Gimana guys? Open mic aja. Mau lanjut atau enggak? Boleh Atau lanjut, gimana? Kak. Kalau Lanjut. aku, Tapi kalau kalau yang lain bebas. oke, kalau memang misalkan ini kalau berhubung waktu sudah habis, kalau teman-teman mau live, nggak apa-apa, izin, nggak apa-apa, boleh aja. Kalau memang mau tidur ataupun ada kegiatan lainnya. Tapi jangan lupa teman-teman semua, karena ini udah week 1, udah mulai terhitung pembelajaran juga wajib absen sebelum 1 jam lah, maksimal 1 jam, itu harus udah isi absen ya. Sekarang pun boleh kok isi absen. Ya, silakan. Kalau yang mau live silakan, mau tetap di sini juga silakan. Nah, Nanti kalau bisa. isi absennya telat gimana? Kenapa? Kalau isi absennya telat gitu gimana? eh Nanti itu akan kehitung kehitung apa ya? Kayak telat gitu juga. Tapi Ya, itu akan dikoreksi. Gak apa-apa. cuma kan sempet ketiduran Mm-mm. sampai baru absennya pagi-pagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang penting nextnya di ini ya. Oke. Nanti biar aku bilangin. Kalau emang ada yang kayak gitu, lapor aja ya. Nanti aku bilangin Oke. ke SM-nya gitu. Iya.
Yang penting biar nggak lupa langsung aja nanti diisi absennya. Oke, mau lanjut atau nanti? Kak, Oke, aku izin lanjutin ya. bertanya, Kak. Oke, silahkan. Kalau semisal ini lanjut, apakah besok diulangi lagi, Kak? Melihat banyak yang live juga. Saya penasaran aja sih. Recording sih, Oh, atau oke, gimana? oke, oke. Recording Oke. ada koin. Jadi Berarti dari... recordingnya Hmm? ada, boleh banget. Gimana? Aman kah? Aman kak, lanjut Aman-aman, aja. Kak, aman, Kak. Oke, Lanjut aja nggak apa-apa. lanjut. Yang pertama nih bareng-bareng aja kita isi biar cepet. Yang pertama CPC, cost per click. Berarti rumusnya cost 350.000 bagi 150. dibagi 10, benar. Oke, kalau pakai Excel tuh gampang tahu di sini tuh. Nanti kita lanjut CPM, Kali 1.000, Kak. cost dibagi B2 ini B7 dibagi 200 C kali 1000. Lima ini belas kalau ribu kali segini 200. Bagi 200 kali 1.000, Kak. kali 1000 dapat 75.000. Order, berapa banyak ordernya? Berapa guys? Order value-nya 350 nih. Kalau kalau average kalau average-nya itu segini. Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin revenue dibagi average-nya, Kak. Revenue, Dibagi average order value-nya. oke, revenue berarti yang ini dibagi average. Benar sekali. Ada yang tahu lagi untuk CPO-nya berapa? Cost dibagi ordernya. D12. Oke, baik. Bagus banget. Dapat deh 94.000. Lanjut. Nih, CTR-nya berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Kurnia, Ahmad, Arifki, Ani, Bobby, semua siapa? Andre yang gue lihat nih. Berapa nih CTR-nya klik, CTR-nya? klik dibagi impression, Kak. Klik, dibagi, impression. Impression. Bener gak ya? Coba hasilnya lihat. Salah, salah, salah. Aku yang salah klik. Sorry. Dikali 100, Kak. Ya, benar. Benar sekali, CTR. Aku tadi keklik ini traffic tahu. Jadi, oh ya 100 lebih CTR gitu. Oke, CR-nya berapa? Conversion nih. Kalau conversion. PR conversion dibagi sessionnya, Kak. Conversion dibagi session. Oke, benar sekali 6,9. Lanjut, ini tadi untuk metrik 1000 nama, bisa dibilang untuk app install, subscription, registration, dan juga eh, visit websitenya. Ini tinggal tarik ke bawah aja sebenarnya guys. Kita itu balik lagi karena cost per ya, udah jelas banget cost per gitu. Jadi udah cost per atau dibagi action. Actionnya apa? Ini cost dibagi action. Di enter terus kita turunin aja deh ke bawah. Tara, jadi deh. Nanti untuk namanya sini CPI, terus CPS, terus CPR, ini CPP, bisa. Terus CVT juga bisa, traffic. Tergantung kalian mau eh ngasih apa nanti untuk namanya. Lanjut, nih dua terakhir. Berapa ROAS-nya untuk setiap channel? Ada yang bisa? Petunjuk deh nih. Revenue, Kak, dibagi Oke. Revenue dibagi marketing cost-nya. dibagi marketing cost-nya. Oke. Jadi deh.
Tadi harusnya autofill ya. Tara. Ini SEO. Gak usah karena dia nggak ada marketing cost. Nggak juga sih. SEO juga ada marketing cost-nya tahu. Sebenarnya. Sini Ros. Terus di terakhir ada di sini ROAS-nya udah ada ditentuin, misalnya kalian disuruh disuruh atasan kalian harus bisa ngasilin ROAS 1,3 di sosial media ads gitu, di Facebook ads. Terus kalian harus ngasilin ROAS 1,8 untuk Google Ads. Dan untuk untuk display ads di Google itu harus ngasilin ROAS 0,5. Gimana? Ada yang bisa bantu nggak untuk bisa dapetin ini? Gimana cara kalian untuk bisa memenuhi target dari atasan kalian ini? Itu Kak, Ayo. yang social ads-nya, bagian Mm-mm. marketing cost-nya, revenue-nya 5 juta dibagi 1,3 Kak. Nggak, ini 5 juta ini bukan total ya, masih. Ini karena masukan SEO ini summary. Hmm, Jadi kalian bisa bebas masukin berapa aja angkanya, yang penting dapatnya 1,3. Anggaplah sini aku Marketing. kasih 17 juta deh. Gimana cara baginya? 9 juta deh, 9.500.000 di sini. Baginya gimana? Itu yang social ads, marketing cost-nya bisa 5 juta, dengan revenue-nya 6,5 juta. 5 juta. Lihat sini, jangan tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 juta. Revenue-nya 6, 6,5 juta. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita cek dulu ya ROAS-nya untuk mastiin nih. ROAS berapa rumusnya? Revenue dibagi marketing cost, Kak. Betul. Apakah benar? Benar sekali. Yeay. Chief. Yeay. Lanjut. Google SEM berapa nih? Eh aku tadi ngasihnya itu 9,5 juta. Anggap ini yang lebih banyak, sini 2,5 juta deh. Nih berapa revenue-nya harus dapat? 2,5 juta. 4,5 juta. 4,5 juta, 2,5. Ntar aku ngitunginnya dulu. Ngitung nolnya. Berapa sih 2 kali tuh? 2, tuh 2, 3. Nah, 4,5 juta. Siapa tadi jawab? Bagus banget. Tuh 2, tuh 2, Iya. Oke. Nih, kita cek dulu. Udah bener belum? Ini dibagi ini. Salah. Marketing. Revenue dibagi marketing cost. Benar. Achieve target. Yeay. Lanjut. Lanjut. Yang display ads. Ini sisa berapa lagi? Supaya jadi 9,5 juta. 2 2 juta. juta. Oke, 2 juta. Tuh 2,3. Tuh 2,3. Jadi revenue-nya biar bisa achieve ROAS 0,5 berapa nih? Sebenarnya jelek Kak, 1 Dikaliin. juta. 1 juta Kak. Rugi. Terjelek nggak sih? Minus itu boncos. Boncos Nombok sih, kan. boncos. Nih, jadi kan dari sini kita bisa lihat nih. Kita buktikan dulu, bener nggak? Bener. Jadi kalau ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan dari eh budget atau ads yang dijalankan, campaign yang dijalankan ini? Misalnya kalau atasan kan bilang, jadi menurut kalian gimana nih untuk ngejalanin ads bulan depan? Ada yang bisa nggak kasih contoh insight-nya? Display ads bulan depan dimatiin aja. Matiin aja bagus, gitu kan? Matiin aja, oke. Jadi kita sisihin budgetnya kemana nih kalau kita matiin display ads? Gitu. Yang ROAS-nya paling besar. Optimasi Oke. ke SEM tidak. Dioptimasi ke ROAS yang paling besar. Oke, pinter. Ih, pinter-pinter semua nih teman-teman semua ya. Thank you teman-teman semua untuk malam ini sudah meluangkan waktunya dan
udah pada ngejawab dengan baik dan benar juga semua pertanyaannya. Thank you banget untuk teman-teman semua. Terima kasih eh, sudah menjawab dengan benar dan juga ngasih insight juga terakhirnya ya. Jadi itu dari sini kita lihat ya, nanti itu yang akan pada intinya nanti yang akan kalian lakukan saat menjadi digital marketing adalah yang terakhir tadi. Jadi inti dari pembelajaran dari awal setelah kalian mengerti, paham semua metriknya dan kalian bisa ngitung, endingnya adalah insight and recommendation seperti di semua assignment kalian nanti, ya kan? Yang paling penting adalah insight dan recommendation. Itu tanda bahwa kalian sudah mengerti apa yang kalian jalankan dan juga setiap metrik yang kalian capai. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini dan juga sudah mau sudah mau apa sih memperpanjang waktunya sampai jam segini. Selamat beristirahat teman-teman semua. Semoga assignmentnya bisa selesai tepat waktu. Dan kalau misalkan mau sebelum hari Jumat atau hari nanti Jumat kita bisa ngadain Zoom lagi ya untuk Jumat nanti. Untuk kita kalau ada yang mau tanya-tanya dan juga terkait assignment gitu. Aku akan ready di jam sekitar jam nanti aku kasih tahu jam 7 atau jam 8 sampai jam mungkin aku mandi dulu kali ya balik ke rumah mandi ke terus mandi dulu baru jam 8 kita start sampai jam 10 mungkin untuk selesaikan assignment kalian. Oke, kalau ada yang sebelum itu udah selesai, misalnya nih, misalnya Arifki, misalnya besok udah kelar sampai advance, oke silahkan aku koreksi secepatnya boleh banget. Gitu, biar makin cepat makin baik juga. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye. Selamat malam. Dadah, see Terima you. kasih Kak Putri. Malam Terima Kak, terima kasih. kasih. Makasih Kak. Makasih, Kak. Terima kasih. Makasih Kak. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye, Ani. Oh, Ani, dadah. Ani, amankah kamu? Hmm. Bye-bye. Oke, thank you semuanya. Thank you, Ani. Kamu, aku ini ya, aku remove. Remove. Bye-bye.